Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita maupun nikmat yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan secara langsung. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini, sebagaimana Allah berjanji, barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya maka akan Allah tambah lagi nikmat-nikmat untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah tambah nikmat untuk diri kita, untuk keluarga, anak, tetangga kita, dan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini masuk kita pada ayat ke-55 di dalam surah Yasin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ayat ini ada qiraat lain yang membacanya berbeda dengan yang tadi itu. Ada yang membacanya inna ashabal jannatil yawma fi syughlin. Waqaf di goinnya itu apa? Sukun, mati. Kalau di kita fi syughulin. Ada yang lain fi syughlin. Malam ini ulun bawakan Al-Quran. Ini bukan Al-Quran kita yang ada ini. Jadi Al-Quran itu sebagaimana sudah beberapa kali kita sampaikan, waktu Ramadan ada belajar sedikit. Nabi itu ketika menerima wahyu dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril, Nabi selalu minta tambah model bacaan. Lalu kata Nabi, wahai Jibril, tolong tambahkan model bacaannya. Malaikat Jibril lapor dengan Allah, kembali lagi menyampaikan ke Nabi. Wa yaziduni, kata Nabi, dan ditambahkan kepadaku hatta taha ila sab'ati ahrufin, sampai 7 qiraat, sampai 7 model bacaan. Kenapa sampai ada 7 model bacaan Al-Quran? Karena orang Arab itu sama kayak kita, beda-beda pengucapannya, dialeknya berbeda. Ada yang pengucapannya sama, artinya beda. Ada yang artinya sama, mengucapkannya beda. Itu orang Arab. Sama juga kita begini. Nah, jadi Nabi minta tambah supaya apa? Supaya Al-Quran ini bisa diterima oleh seluruh umat manusia, terutama yang ada di Arab saat itu, karena dialeknya berbeda-beda. Nah, dari 7 qiraat ini ada 7 imam
yang meriwayatkannya dari Nabi, dari para sahabat sampai ke 7 imam qiraat ini. Nah, dari 7 imam qiraat masing-masing punya muridnya 2. 7 punya murid 2. Berarti 2 dikali 7 14. Jadi sekurang-kurangnya di muka bumi ini ada 14 Al-Quran. Yang di rak di lemari itu hanya salah satunya. 13-nya tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, yang ada di depan ini 14 Al-Quran. Alhamdulillah kita ada 14 Al-Quran. Ada yang satu ini langsung isinya 2. Nanti kita buktikan, kita tunjukkan. Itu minimal. Kemudian setelah periode berikutnya lagi itu sampai qiraat itu sampai 10 qiraat asyar. Ulun ada juga di rumah qiraat asyar tapi tidak dibawa tadi, cukup ini 10 qiraat. Kalau punya murid 2 kali 10 berarti 20. Berarti di dunia ini ada 20 Al-Quran. Itu beda-beda. Jadi jangan dikira Al-Quran itu satu-satunya yang itu, jangan. Banyak Al-Quran yang lain. Makanya kalau kembalilah kepada Al-Quran, Al-Quran yang mana dulu? 2 Qalun dan Warash dari Imam Asim, salah satunya. Imam Hamzah punya murid 2 Khalab dan Khalad. Ini ada di sini semua nih. Nah, jadi yang mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya Al-Quran itu benar karena mutawatir bersambung sampai ke Rasulullah. Mengingkari salah satunya kafir hukumnya. Cuman Al-Quran yang ini tidak boleh dibaca di tempat kita sini. Kalau dibaca di tempat kita sini kacau. Karena orang awam akan mendengar berbeda. Ini bacaan apa ini? Bacaan apa? Tidak sama dengan kita. Oh, salah ini, tidak boleh jadi imam umpamanya. Padahal itu qiraat sab'ah, qiraat asyar. Ada lombanya di MTQ itu, qiraat sab'ah. Bahkan Nabi, di zaman Nabi itu saja Sayyidina Umar berbeda dengan sahabat lain membaca. Ada Sayyidina Umar mendengar sahabat lain membacanya beda dengan apa yang dibaca oleh dirinya. Marah Sayyidina Umar, kenapa kamu membaca Al-Quran seperti itu? Kata Sayyidina Umar, aku mendengar dari Rasulullah seperti ini. Kata sahabat yang lain, oh, kata Sayyidina Umar, tidak, aku mendengarnya seperti ini. Akhirnya berdua ini mengadu ke Rasulullah. Apa kata Nabi? Seperti itulah Al-Quran. Jadi memang ada 7. Nah, di dalam surah Yasin ayat 55 ini beda-beda cara membacanya. Misal kita ambil dulu ini Al-Quranul Karim biriwayati Hashim bin Amar bin Umar Ibnu Zakwan. Ini satu guru dengan Ibnu Zakwan. Gurunya Ibnu Amir. Gurunya Ibnu Amir punya murid 2 Ibnu Zakwan. Kita buka surah Yasinnya. Tadi sudah ditandai ini. Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fa. Sudah nih. Satu sudah beda. Ini baru 2 Al-Quran. Kemudian ini supaya kita ini tahu aja.
Ini Al-Quran dari biriwayati Syu'bah bin Iyash li qiraati Asim. Nah, Imam Asim tadi punya murid dua, Syu'bah dan Hafs. Yang punya kita yang Hafsnya, yang ini yang Syu'bahnya. Kawan satu seperguruan tapi beda cara membacanya. Guru sama tapi beda Al-Qur'annya. Bedanya di mana? Kalau di surah Yasin ini, di dalam ayat kelima, kalau kita Tanzilal Azizir Rahim, di sini tanzilu, kalau kita tanzila, iyalah, itu satu. Kemudian di dalam surah Yasin yang 55-nya tadi, inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun, sama pendek, fi-nya pendek, satu guru tapi beda bacaan. Yang tempat, yang kawan seperguruannya panjang fi-nya, fi sugulin fakihun, beda lagi. Ambil yang jauh dulu. Kemudian ini Al-Quran yang lain, surah Yasinnya, kalau di tempat kita tadi inna ashaba dan seterusnya ayat 55, kalau di sini ayatnya 54, ayatnya 54, di tempat kita 55. Kenapa beda? Karena mulai surah Yasinnya ayat pertamanya Yasin wal Qur'anil Hakim, itu ayat satunya. Kalau di tempat kita Yasin ayat 1, wal Qur'anil Hakim ayat 2. Ini tidak, Yasin wal Qur'anil Hakim, nah itu ayat satunya, sehingga kurang. Jadi posisinya di 54. Inna ashabal jannati il yauma fi suglin fakihun. Bedalah, jauh bedanya. Inna ashabal jannati il yauma, ada ilnya. Setiap alif lam di awal itu ada huruf kasrohnya. Ini fi suglin, goinnya sukun mati, tidak fi sugulin. Nah, beda ini semua beda Al-Qur'annya. Ini hanya kita buktikan aja supaya kita ini tahu bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya ini satu-satunya. Cari aja ini di Mekah, Madinah tidak ketemu. Ulun pernah mencari, atau ulunnya kurang ke toko bukunya, toko kitabnya, ketemunya di Mesir. Ini dikirim di Mesir, dari Mesir, dapatnya di Mesir. Di Madinah, di Mekah tidak ketemu mencari ini. Kita takoni dengan yang menjual kitab itu, tidak ada di sana. Nah, surah Yasin 55 tadi contoh aja, cukup aja sudahlah, rasanya waktunya ada cukup. Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun, sesungguhnya kata Allah, para penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan bersenang-senang. Kemarin kita sudah sampaikan, kita setelah hari kiamat dihalau padang mahsyar, kemudian dihisab amal kita, kemudian meniti sirat, perjalanan terakhir masuk surga atau masuk neraka. Nah, bagi yang masuk surga
kata Allah, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga pada waktu itu yang masuk surga, mereka dalam kesibukan bersenang-senang. Tafsirnya macam-macam. Sibuk bersenang-senang di sini ada yang sibuk menikmati fasilitas surga, ada yang makan buahnya, ada yang main minum airnya, ada yang beelang ke tetangga-tetangganya. Kawah di sini di dunia satu jajar, hendak dua kada kawa ngalih benar. Penjagaan ketat luar biasa. Di sana kada ada penjagaan lagi. Kerida batasnya hendak bebini. Nang bahaya lagi casting. Tolong casting buatkan dalam peti. Kenapa? Karena kalau masuk surga hendak maunjun. Kenapa maunjun? Ulun membaca di Al-Quran, di surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Oh, berarti beiwah ajarnya di surga. Mamun itu bubuhan punjunan. Kayak Daud bisa bisa ngunjun kan. Soalnya sungai banyak. Nah, kemudian ada yang sibuk lagi. Sibuknya mereka itu saking sibuknya, tafsirnya saking sibuknya lupa dengan keluarga yang lain yang berada di neraka. Lupa, kadingat, saking sibuk dengan bersenang-senang tadi itu. Umpamanya laki masuk surga, umpamanya nih laki masuk surga, bini ke neraka, umpama aja, umpamalah, jangan sarik ibu-ibu, atau dibaliklah. Bebinian masuk surga, lakinya masuk neraka umpamanya. Saking nikmatnya di dalam surga, saking nikmatnya nih, oh fasilitas luar biasa, saking bahagia, saking senang, kada ingat lagi dengan keluarga yang masuk neraka. Itu kada ingat lagi sudah. Karena di dalam surga itu sudah tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka, tidak ada rasa kecewa, rasa sayang uyuh-uyuh itu tidak lagi sudah. Tertinggal rasa senang, bahagia, menikmati sudah. Walaupun bini, walaupun anak masuk neraka, sudah tidak ada ingatan ke sana lagi. Saking senangnya hidup di dalam surga. Nah, itu tafsirnya. Jadi tafsir yang pertama, sibuknya bersenang-senang menikmati fasilitas surga. Kemudian saking sibuknya tadi tidak ingat dengan orang atau keluarga yang ada di neraka. Kalau pang kena betakon dengan kawan di dalam surga, mana yo si anu semalam, oh masuk neraka, oh kasihan lah, sedih lah, kerida lagi sudah, kada ingat pokoknya, dilupakan oleh Allah dengan kesenangan-kesenangan. Sama kayak kita juga di dunia nih. Bila sudah saking senangnya bisa kadingat dengan yang susah-susah saking. Nah, kira-kira itulah yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau kada sempat menunjukkan semuanya. Insyaallah lain waktu kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ada malam hari ini bermanfaat, berguna untuk kita semua dan mendatangkan keberkahan untuk kita. Dan mudah-mudahan berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan ini, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.